Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan membahas peradaban Islam di Spanyol. Penasaran? Tonton video ini sampai habis ya. Andalusia adalah komunitas otonom Spanyol paling selatan di semenanjung Spanyol, terletak di selatan semenanjung Iberia, di Eropa Barat Daya. Nama Andalusia berasal dari kata Arab Al-Andalus. Posisi geostrategis Andalusia, di ujung paling selatan Eropa, antara Eropa dan Afrika serta antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania, telah menjadikannya pusat berbagai peradaban sejak zaman logam. Sejarah masuknya Islam ke Andalusia diawali dengan pemerintahan Islam di Afrika Utara. Saat itu Afrika Utara berada di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Malik yang memerintah dari tahun 685 hingga 705 Masehi. Pada tahun 705 Masehi pemerintahan diteruskan oleh Khalifah Umayyah Al-Walid. Saat itu wilayah Andalusia berada di bawah pemerintahan monarki Visigot. Khalifah Al-Walid kemudian memprakarsai ide untuk menaklukkan Spanyol. Musa ibn Nusayr yang merupakan administrator wilayah Afrika Utara, mengirim Tariq ibn Ziyad dan 7.000 pasukan ke daratan Spanyol pada tahun 711 Masehi. Raja Rodrik yang merupakan raja yang memimpin kerajaan Visigot saat itu mampu dikalahkan dalam pertempuran di sebuah tempat bernama Baka. Dari sana, Tariq bin Ziyad dan pasukannya mulai menguasai kota-kota penting termasuk Toledo, saat itu ibu kota kerajaan Gotik, Cordoba, dan Granada. Kemajuan ekonomi pada abad ke-9 dan ke-10 turut mendukung perkembangan dunia Islam di Andalusia. Sektor perkebunan dan pertanian juga mengalami perkembangan berkat perkenalan sistem irigasi dan beberapa ilmu pertanian yang dibawa dari timur. Revolusi pertanian untuk memperkenalkan tanaman-tanaman baru serta perluasan dan intensifikasi irigasi telah menciptakan sistem pertanian yang kompleks dan beragam. Lahan-lahan yang semula hanya menghasilkan satu jenis tanaman setiap tahun, oleh para petani muslim disulap bisa ditanami 2-3 jenis tanaman secara rotasi. Alhasil, produksi pertanian meningkat dan kebutuhan pangan penduduk yang jumlahnya terus meningkat dapat tercukupi. Beberapa jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi turut dibudidayakan seperti pohon ceri, apel, delima, ara, kurma, tebu, pisang, kapas, rami dan sutera. Produksi pertanian yang tinggi membuat beberapa kota seperti Sevilla dan Cordoba mengalami kemajuan yang sangat pesat karena kota tersebut menjadi pusat perdagangan internasional. Ada banyak bidang termasuk kedokteran, farmasi, kimia, fisika, pertanian, dan lain-lain, berkembang di Andalusia pada masa itu. Salah satu ilmuwan yang terkenal adalah Abbas ibn Farnas, seorang spesialis kimia dan astronomi. Kemudian ada Ibn Yahya an-Naqash, ilmuwan pertama yang menemukan cara membuat batu dan kaca. Ada lagi ilmuwan Abdullah ibn Muhammad al-Baitar, terkenal di Spanyol dan dunia Islam atas kontribusinya terhadap farmakologi dan botani. Di antara karya-karyanya yaitu kitab yang menjelaskan tentang pengobatan berjudul Al-Mughni fi al-Atwiyah al-Mufradah dan kitab yang berisi catatan mengenai obat-obatan dari binatang, sayuran dan mineral yang berjudul Al-Jami' fi al-Atwiyah al-Mufradah. Cordoba adalah ibu kota Spanyol hingga akhirnya diserbu oleh kaum muslim. Kota ini dibangun dan diperindah oleh raja-raja muslim. Karena air sungai tidak layak untuk dikonsumsi manusia, para penguasa muslim membangun saluran air sepanjang 80 km dari pegunungan di kota Cordoba. Benteng muslim terakhir di Andalusia adalah Granada. Di sana terdapat jejak intelektual Islam dan kekuatan Arab. Pada hari-hari terakhir kekuasaan Islam di Andalusia, kota Granada menggantikan pusat kerajaan Islam. Bangunan-bangunannya terkenal di seluruh Eropa karena desain arsitekturnya. Inti dan puncak zaman keemasan arsitektur Andalusia adalah Istana Alhambra yang menakjubkan dan megah. Itulah tadi kisah peradaban Islam di Spanyol. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat selalu dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.